Al-bala ya'um la soleh wala toleh. Bala itu apabila turun sifatnya merata, yang soleh maupun yang toleh. Makanya jangan ada orang namanya toleh. Abang-abang kepengen punya anak yang soleh dinamain toleh. Sebaliknya tuh, kebalikan dari soleh apa? Toleh. Kalau soleh baik, kalau toleh belangsak. Itu toleh namanya. Kenapa? Kok begitu, Bib? Nggak adil dong. Bukannya nggak adil. Sama kayak misalkan antum nyengket pohon rambutan. Ada serangga nih di sini nih, ngegigit tuh. Wah. Apalagi orangnya dendaman misalnya, emosian. Dicari mana nih serangga. Oh gitu. Ambil sapu, digedik tuh serangga. Padahal kan nggak semuanya ngegigit, cuma satu doang. Iya kan? Nah. Makanya waktu di Makkah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang Mekah selama Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih ada di luar lingkup mereka. Apabila Nabi masih ada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan memberikan azabnya. Lalu di zaman sekarang Nabi Muhammad udah nggak ada, udah wafat. 1441 tahun yang lalu. Berapa sekarang hijrahnya? 444 ya. 1444 hijrah yang lalu udah wafat. Sekarang bagaimana? Ya ada ahli warisnya, ada para ulama, ada para habaib, ada amalan-amalan dari Nabi SAW. Kalau kita pegang satu aja daripada warisannya, selamat insya Allah dunia wal akhirah. Satu. Makanya dulu ada orang dia megang satu sunnahnya Nabi, baru satu, yaitu siwak. Dipakai sama dia. Kalau mau makan, sebelum makan siwakan, sesudah makan siwakan, pengen sholat siwak, pengen baca Quran siwak, pengen masuk kamar mandi siwak, keluar kamar mandi pakai siwak, ke mana-mana pakai siwak. Sampai akhirnya dia tidur, di malam itu dia meninggal. Di malam itu dia meninggal, dikuburin. Kalau orang tidur meninggal nggak tahu dia kalau dirinya udah meninggal. Tahu-tahu pas jasad udah ditimbun, datang malaikat. Nah dia tahu kalau dirinya udah meninggal. Ya, kalau orang mati dalam keadaan tidur gitu dia nggak sadar ya. Karena dia meninggal nih, lagi tidur meninggal, dikuburin. Seorang ulama dia. Datang malaikat nanya, dibangunin, Assalamualaikum. Nengok dia, Ahmad, mana siwak abah? Manggilin anaknya. Padahal dia nggak tahu kalau dirinya udah meninggal. Begitu dibangunin malah nanyain siwak. Karena sebab gara-gara satu sunnah Nabi itu dia selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nabi Allah Musa alaihi salam dikejar-kejar sama Fir'aun. Antum bayangin, dikejar-kejar nih sama gerombolan Fir'aun, udah nggak ada jalan lagi, ya. Binasa kalau misalkan majuin kalah jumlah, kalau terus mundur ada laut, bingung. Akhirnya dibelah kan tuh lautan, dibelah lautan. Jadi 12 jalan tuh, masing-masing jalan tuh suku-sukunya tuh, ini suku ini lewat sini. Akhirnya begitu dia ngelewatin lautan yang udah dibelah tuh, Nabi Musa sama umatnya, Fir'aun ikut masuk juga kan. Tenggelam lagi tuh. Nabi Musa selamat, Fir'aun dan bala tentaranya habis ludes semuanya. Kecuali satu yang selamat, tentaranya Fir'aun yang selamat cuma satu. Kenapa dia bisa selamat? Karena imamahnya serupa dengan imamahnya Nabi Allah Musa. Tuh. Ini orang kafir nih, pasukannya Fir'aun. Selamat cuman gara-gara
Kan kalau orang Arab imamah itu nggak identik sama ulama. Imamah itu ibaratnya mahkota orang Arab. Kayak masing-masing daerah kan punya adat istiadat. Kalau orang Arab mahkotanya imamah. Apabila mereka meletakkan imamah, mereka meletakkan kemuliaannya juga. Kalau nggak pakai imamah, nggak ketahuan orang beseter gitu. Jadi untuk membedakan mana budak, mana tuan, untuk membedakan gitu, itu dari imamah. Ini pasukan Firaun ini ada yang selamat satu. Kenapa? Karena imamah yang dia pakai, imamah itu ini nih, igal-igal, udeng-udeng, ya, itu imamah namanya, udeng-udeng. Udeng-udengnya dia sama seperti udeng-udengnya Nabi Musa. Cibang gara-gara itu selamat. Ya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang keseharian disibukkan dengan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah gitu. Dia pegang satu aja sampai dia mati, satu dipegang, selamat insya Allah. Atau mungkin kalau di zaman sekarang di Indonesia kita kalau pakai imamah jadi fitnah. Bukan lulusan pesantren, bukan lulusan pendidikan agama, tapi pakai imamah gitu kemana-mana. Mungkin jadi fitnah kali, ntar ditanya satu hukum dia nggak bisa jawab, gengsi ceplos-ceplos aja, ya kan? Yang ada peci pakai peci. Karena orang yang pakai peci itu tanda orang soleh. Kalau kata Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, saya punya guru. Kenapa bisa begitu? Karena apabila dia jalan kemana-mana nih, melihat cewek cakep pengen digodain, ingat sama pecinya. Oh iya, gua peci nih, malu gua. Pengen berbuat dosa dah, malu sama pecinya. Ya makanya orang yang pakai peci itu tanda orang baik. Gitu. Kenapa? Ya karena dia mau kemana-mana mau melakukan kesalahan, malu dia sama pecinya. Agak ada. Oleh karenanya hadirin hadirat, dengan sabab musabab kumpulnya kita di sini semua, ya kita berzikir, mengingat Allah Taala. Insya Allah negara kita ini, negeri kita tercinta, wabil khusus daerah kita ini aman dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti malam ibu-ibu kalau punya anak ada petasan jangan dibakar, Bu. Ya. Jangan dibakar. Karena itu anak-anak kan namanya bocah kan nggak tahu ya, dia membakar, orang tuanya yang dosa, dianya sih nggak dosa. Nah, bocah-bocah nih, tuh umurnya kan belum pada balik itu. Udah umur berapa toh? Udah sunat loh? Udah. Nah, itu. Dosanya kalau dia belum balik, dia ngelakuin masak petasan di luar, kali itu diajak sama temennya ke orang tuanya. Makanya udah mulai dari jam 10 atau jam 9 ya habis balik deh. Lo jangan mana-mana lo. Gitu. Kalau misalkan dia udah balik, punya anak SMP misalnya atau SMA, larang, jangan. Kalau dia ngebantah bagaimana, Bib? Kalau dia cabut lewat jendela bagaimana misalnya? Nah kan kita tanpa pengetahuan kita itu. Nah itu urusan dia udah nanti di akhirat. Yang penting gue sebagai orang tua udah kasih tahu. Itu. Yang jadi masalah itu anak menarik orang tuanya ke dalam neraka karena nggak dikasih tahu sama sekali. Ya itu yang jadi masalah, ya kan? Lalu dulu di alam dunia nggak ngedidik gua, nggak ngasih nasihat ke gua, begini, ada ditarik. Walaupun orang tuanya ahli ibadah. Kenapa? Karena nggak dinasehatin, nggak dikasih ilmu agama, akhirnya ditarik dia. Gitu. Atau misalkan teman kita nih, antum jamaah atau ibu-ibu semua punya teman. Dia biasanya kalau tiap tahun tuh ngerayain tahun baru misalnya. Nasehatin, kasih tahu baik-baik. Lu ngapain sih ngerayain tahun baru? Kayak tahun baru sesuatu yang wow gitu. Ya. Giliran maulid aja pada melempem. Giliran malam tahun baru ya. Ya, beli petasan sekian
petasan korek, petasan apa lagi tuh yang kayak kentut. Petasan apa itu, petasan yang meletus ke atas. Ala kulli hal ya, sayang. Kan ini ibadahnya orang Nasrani, bukan ibadah sih. Orang Nasrani juga tidak mengakui kalau ini ibadah. Tradisi adat budaya orang-orang kafir ya. Masa kita sebagai umat Nabi Muhammad ikutin mereka? Jangan tuh Bu. Pokoknya nasihatin aja, bilangin teman kita ya, jangan cuma anak, keluarga, bilangin atau nge-share di grup, di bikin status. Yang penting kita sudah memperingati saudara-saudara kita. Kalau kita nggak memperingati, bakalan nuntut nanti walaupun dia cuma teman. Makanya kata Rasul SAW, yang dimaksud dengan teman itu banyak syafaat. Aktsiru minal ikhwan fa inna fihim syafa'atan. Perbanyaklah oleh kalian al-ikhwan, teman. Perbanyak teman, kawan, sahabat itu perbanyak. Karena setiap masing-masing kawan itu dapat memberikan syafaat. Itu kalau kita saling bahu-membahu di dalam ketaatan. Kalau misalkan teman kita terjerumus dalam dosa, kita nggak kasih tahu, dia nanti bakalan narik. Gitu. Makanya kan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min abi, ya kan? Di hari dimana orang-orang pada kabur sama orang tuanya. Antum melihat orang tua di padang mahsyar takut, orang tua melihat anaknya di padang mahsyar takut, pada kabur. Meren kalau di dunia mah melihat si takut ditagih utang. Kalau di akhirat bukan utang lagi. Ya, makanya dalam kisah tuh ada orang berharap kepada istrinya, minta pahala kebaikan dia segede semut, diminta gitu buat meringankan azabnya. Ya nggak bisa begitu. Orang-orang pada kabur dari saudaranya, dari kawannya, dari kakak kabur ngeliat adik kabur ngeliat kakak. Nggak kebayang tuh bagaimana. Makanya kan dalam qasidah, Ishfa'lana lana yauma ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'at la matlabi ya Nabi. Dalam qasidah itu ada yaumaz ziham. Apa tuh lirik itu? Yaumaz ziham. Yaumaz ziham. Yaumaz ziham itu artinya apa? Di hari berdesak-desakan. Ziham, hari berdesak-desakan. Orang pada adat, bayangin dari zaman Nabi Adam sampai gini hari, sampai akhir zaman nanti tiap tahunnya ada berapa miliar manusia dikumpulin. Itu bukan manusia doang lagi nanti, bangsa jin. Bangsa jin itu kan kalau sekali lahir berapa bulan sekali tuh kalau bangsa jin dia. Sekali lahir 10 dia bangsa jin. Manusia yang beranaknya ibaratnya 9 bulan sekali satu anak, banyaknya udah ngejubel. Gimana bangsa jin tuh sekali beranak 10. Oh nggak kebayang. Nanti di padang mahsyar tuh dikumpulin tuh kita, dikumpulin bangsa jin, bangsa manusia, triliunan, miliaran, bakalan dikumpulin semuanya. Makanya nama lain dari hari kiamat yaumul kiamah kan biasanya. Nama lainnya tuh yaumuz ziham, hari berdesak-desakan. Orang pada takut ketemu keluarga tuh, takut punya utang, takut punya tanggung jawab yang belum dipenuhi, takut dulunya nggak pernah nasihatin dalam kebaikan, takut gitu. Makanya kita punya saudara, punya teman, kasih tahu yang masih ngerayain,
Urusan terima nggak terima itu urusan dia. Itu kewajiban kita, kata Imam Ghazali, nasehatin orang teman kita yang salah cukup 3 kali. Kewajiban kita, kata Imam Ghazali, sekali nasihatin, 2 kali nasihatin, 3 kali nasihatin, 3 kali kagak terima, udah serahnya bodo amat deh, selalu udah capek gitu. 3 kali ala kulli hal. Nah, jadi perbanyak teman, perbanyak kawan. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat memberikan syafaat. Itu pun kalau di alam dunianya kita saling tolong menolong di dalam kebaikan. Nah, kalau urusan terima-terima, enggak terima atau enggak itu urusan dia. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam waktu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan perintah haji kepada penduduk Mekah tuh, naik ke atas bukit. Naik. Ya ayuhan nas, innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah Ta'ala telah mewajibkan kalian haji. Hajilah sekarang. Secara logika Nabi Musa di bukit, orang-orang Mekah tuh di bawah. Ngomong begitu, ilokan kedengeran. Tapi yang dilihat sama Nabi Musa bukan perkara kedengeran atau kagak, bukan. Yang penting amrut ta'abudi, melaksanakan perintah. Deh urusan mendengar atau enggak itu urusan belakangan dah. Yang penting gue udah kasih tahu itu. Ya, kita nggak ada kewajiban karena hidayah kan bukan punya kita. Kalau hidayah milik Nabi Muhammad atau milik manusia, itu Nabi Muhammad, para nabi-nabi, para ulama udah ngasih hidayah satu-satu. Nih tong buat lu, nih buat lu. Nyatanya kan masih banyak triliunan manusia, miliaran manusia yang masih tersesat gitu kan. Karena hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di kekuasaannya. Maka yang tadi di awal saya bilang, kita berkumpul di majelis semacam ini adalah satu kenikmatan yang gak bisa dibeli gitu. Nabi Muhammad menangis agar umatnya ini masuk ke dalam surga semuanya. Tapi kan ketetapan Allah nggak kayak begitu. Allah udah dia berbuat taat masuk surga, dia sebaliknya ya udah masuk neraka. Makanya kan dalam surah Wadduha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarada, wala saufa yu'tika, kelak Tuhanmu akan memberikan ini titik-titik fatardo, sampai kau puas. Nah titik-titik tadi bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak ada yang membuat Nabi Muhammad puas kecuali melihat semua umatnya masuk ke dalam surga. Gak ada yang bikin Nabi puas. Itu. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairul laka minah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nggak ada yang bikin Nabi puas kecuali melihat umat semuanya masuk ke dalam surga. Ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini masuk ke dalam surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki, dilancarkan semua urusannya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditambah? Ada yang mau nambah, mau ngomong? Tutup aja udah.